Nah, mari kita lanjutkan minggu ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 dan Al-Hujarat ayat 12 hingga 13. Apa ya yang terkandung di dalam Al-Ma'idah ayat 3 dan Al-Hujarat ayat 12 dan 13? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dengan membaca doa belajar kita. Semoga Allah membukakan jalan pikiran kita dan dimudahkan dalam berpikir untuk menerima pembelajaran dari Abi dan guru-guru yang lain. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Baik anak Nabi sekalian, kita mulai dengan Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Abi bacakan dan kamu simak materi pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah wa man fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ism fa inna Allah ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan surah Al-Ma'idah ayat 3. Surah Al-Ma'idah ayat 3 termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yaitu pada waktu melaksanakan tawaf. Yaitu pada waktu melaksanakan haji wada. Surah Al-Ma'idah merupakan wahyu yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ma'idah artinya hidangan karena memuat kisah para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar menurunkan hidangan makanan dari langit. Nah, apa kandungan daripada surah Al-Ma'idah ayat 3, Nanda sekalian? Surah Al-Ma'idah ini menjelaskan agama Islam itu telah sempurna, sudah lengkap tentang tuntunan akidah, cara beribadah, hukum syariat, muamalat, dan munakahat. Munakahat itu pernikahan, ya.
Nabi Muhammad SAW dijelaskan juga adalah Nabi yang terakhir. Agama Islam telah cukup buat seluruh manusia. Kota Mekah telah bersih dari berhala, kota suci yang pertama. Madinah kota suci yang kedua. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Nah, baik anak-anak sekalian, itu tadi adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3. Sekarang mari kita bahas Quran surah Al-Hujurat ayat 12 hingga 13. Abi membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kamu simak dan kamu dengarkan serta kamu pahami dari rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kamu menggunjing sebagian orang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Itu Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, apa kandungan Al-Hujurat ayat 12? Anak-anak Nabi sekalian, Allah mengingatkan kepada kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari kesalahan orang lain. Apalagi kita bergunjing tentang orang lain. Allah menyerupai kita sama juga memakan daging orang atau daging saudara kita sendiri yang sudah mati. Makanya itu Allah melarang dan melaknat orang-orang yang suka menggunjing. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat dan maaf. Sesungguhnya Allah itu penerima taubat dan Maha Penyayang. Maka bersegeralah engkau bertobat apabila telah engkau menggunjingkan saudara-saudaramu. Nah, Nabi sekalian, itu Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Baik. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya, Nabi sekalian? Kalau ada, dipersilahkan. Kalau tidak ada, mari coba kita belajar membaca Quran surah Al-Maidah ayat 3, Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Mungkin dari sini aja kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran agar kita selalu menjaga diri kita dari perbuatan kesalahan sesama manusia. Sekian dan terima kasih materi kita pada hari ini. Nah, Nabi sekalian, habis selalu mengingatkan jaga wudhu untuk menjaga kebersihan.
agar terhindar dari COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.